Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat? baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja tanpa membuang waktu lagi, kita akan ke pertanyaan pertama. Silakan. Ya Kiai ya. Ini ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya adalah, Kiai terkait larangan lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya. Sebetulnya bagaimana hukumnya? Apa batasan kita boleh dan tidak untuk lewat di depan orang yang sedang sholat? Ya. Apakah perlu menggunakan sutroh? Ya. Saya memulai dari yang terakhir tadi itu. Apa perlu menggunakan sutroh? Sutroh ini dulu digunakan oleh Rasulullah ketika sholat berjamaah atau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah berarti diletakkan di depan imam. Kalau sholat sendirian diletakkan di depan di mana dia akan sujud di sana. Sutroh ini dulu diperlukan di masa Rasulullah karena masjid itu berupa hamparan tanah. Sehingga boleh jadi kalau kita tidak memberikan batasan, maka nanti mungkin ada orang yang lewat karena keperluan. Jadi kan begini ya, yang namanya Masjid Nabi itu kan terbuka. Jangankan orang, hewan juga lewat di situ. Maka dulu kemudian disunnahkan oleh Rasulullah itu, setiap orang itu membuat sutroh. Sutroh itu bisa dari kayu, bisa jadi dari batu. Itu sebagai sarana aja Mbak Eva untuk menunjuk. Kan saya ini sholat, area saya, sujud saya itu di situ. Maka secara etika kamu jangan lewat di depan saya. Kenapa? Karena ketika saya sholat, saya sedang bermunajat kepada Allah. Mbak Eva mungkin bisa lihat ya, kalau ada orang mewawancarai presiden, apa berani orang kemudian lewat di antara pewawancara dengan presiden? Pasti dikatakan orang yang tidak beradab, beretika. Bagaimana kalau kita membayangkan, bukan berarti Allah di depan saya, tapi ini kan sedang bermunajat kepada Allah, maka etikanya Anda jangan lewat sembarangan. Kalau mau lewat, lewatlah di luar batasan sutroh. Jadi dalam fikih, kalau sudah ada batasan sutroh, sekarang ini sutroh itu nggak perlu lah di masjid-masjid ada yang kayak nisan gitu, nggak perlu karena asal masjidnya udah pakai karpet. Kemudian ada batasannya kan, soft pertama, soft kedua, mana tempatnya imam, itu sudah mewakili yang namanya sutroh. Jadi kalau ada sajadah imam di satu masjid, misalnya di situ, saya lewat di sananya, itu tidak ada kemudian mengatakan dilarang dan haram, tetapi tentu pada batasan kesopanan itu tidak pantas kan, apa tidak ada jalan lain. Nah, yang jadi masalah kalau melewati yang ada di dalam batasan tadi. Kita sudah gelar sajadah nih, tahu-tahu orang lewat di tengah sajadahnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Nabawi. Nanti ini ada pengecualiannya. Kalau di Masjidil Haram ini terkait dengan keramaian dan tawaf, itu dimaafkan. Jadi nanti kalau sudah ada di dalam sajadah, katakan yang kita bahas ini Mbak Eva, orang yang lewat di tengah-tengah sajadah nih loh. Nah, itu mayoritas ulama menghukumi haram. Ya, karena hadis nabinya itu sangat ketat. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamul mar'u", seandainya orang tahu apa yang akan terjadi kalau dia ngelewati orang yang sedang sholat, dia pasti akan memilih untuk menunggu arba'in. Nah, arba'in itu kata rawinya, saya lupa. Nabi itu ngomong 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Itu kan menunjukkan dosa ya. Kalau saya harus melewati orang, seandainya saya tahu nanti di akhirat apa yang akan Allah berikan, saya lebih memilih nunggu berdiri 40 hari sampai orang itu selesai. Nah, dari sini mayoritas ulama mengatakan hukumnya haram.
Tetapi sebagian ulama, kayak Imam Ghazali misalnya, itu menghukumi sebagai makruh saja. Ancaman itu tidak menunjukkan kepada haram, tetapi lebih menunjukkan kepada makruh. Sekalipun beliau kemudian mengatakan bahwa dalam ulama yang lain, dalam mazhab Imam Syafi'i sekalipun, itu yang muktamad, yang diikuti adalah yang haram. Nanti dikecualikan nih Mbak Eva. Tadi contohnya di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, kalau di luar batas tempat sujud. Ya. Kemudian kalau harus lewat di tengah sajadah, itu karena ada hajat. Hajat yang tidak bisa tidak. Contohnya apa? Misalnya dia wudhunya batal. Tidak ada jalan keluar yang renggang kecuali dia melewati ini. Maka ini dihukumi boleh. Atau ada nyawa yang harus terselamatkan, misalnya dia lupa misalnya bahwa tadi meninggalkan anaknya tanpa dia pesen. Nak, jangan pegang ini, jangan pegang ini, takutnya itu mobil metik misalnya, kemudian didorong giginya atau dilepas handremnya, maka itu berbahaya. Itu boleh. Sebatas kebutuhan itu memang sangat-sangat mendesak. Nah, kalau misalkan melakukan sholat di depan ada orang, misalnya Kiai, misalnya melakukan sholat di tempat makan, misalnya Tempat ya Kiai makan, ya. ya. Nah, kemudian ada orang sedang makan, kemudian dia melakukan sholat di belakangnya, begitu ya. Tapi kan itu tidak lewat sebetulnya Kiai. Apakah itu diperbolehkan sebetulnya? Juga memilih-milih kan. Ini kan sebenarnya etikanya pada dua nih. Pada orang yang mau lewat sama orang yang mau sholat. Nah, yang dibicarakan oleh para ulama pada tataran ideal itu di tempat sholat yang khusus. Masjid, musola. Nah, kalau saya mau sholat, itu juga saya sebagai orang sholat punya kewajiban milih gitu loh. Jangan saya memilih sholat di tempat jalannya orang. Padahal saya bisa sholat di tempat yang lain. Misalnya di rumah makan. Kan ada musolanya. Atau di kereta api. Hari ini di kereta api itu ada musolanya. Kalaupun tidak ada musolanya, itu biasanya di bordes samping kanan dan kiri, itu kan ada 2 pintu. Kita tanya, saya sering begitu. Tanya dulu sama petugas kereta api. Kereta ini berhenti di stasiun depan, pintu yang dibuka kanan apa kiri? Kanan Pak. Maka yang sebelah kiri itu cukup untuk saya sholat. Saya sholatlah di sebelah kiri. Kalau sudah tahu pintu yang dibuka di sebelah kanan, dia sholat. Orang lewat nggak salah. Karena kereta itu cuma berhenti 2 menit di stasiun itu. Kalau dia tidak turun, terbawa jaraknya mungkin 100 km. Dan itu ada al-masyaqqah, ada kesulitan. Dalam fikih, setiap kesulitan, al-masyaqqatu tajribu at-taisir. Ya terpaksa dia langkahi. Kalau dia langkahi, sebenarnya Mbak Eva ya, yang melangkahi itu hukumnya darurat, tidak dapat dosa. Yang sholat di situ sebetulnya kalau dia tahu, dosa nyusahin orang. Jadi Islam itu luar biasa memberikan solusinya ya. Baiklah. Ya, oke, baiklah Kiai, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Ibu Ambar di Surakarta. Halo, assalamualaikum Ibu Ambar. Seringkali saya melihat beberapa orang, terutama di media sosial, berdebat soal agama. Bukan saja yang berlainan agama, tetapi juga yang sesama agama. Dari mulai hal-hal yang pokok sampai dengan hal-hal yang memang lumrah terjadi perbedaan. Sebenarnya adakah kaidah berdebat dalam agama Kiai? Jawabannya ada. Ayat Al-Quran itu berkali-kali memerintahkan wajadilhum. Dan ajak mereka berdialog. Tapi dialognya billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik dan bermartabat. Wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu berdebat dengan ahlal kitab. Saudaramu yang Nasrani dan yang Yahudi di masa Rasulullah. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara perdebatan yang baik. Agama mengajarkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi adwan bighairi ilmin. Jangan mencela, merendahkan Tuhannya orang lain tanpa ilmu, tanpa etika. Kalau nanti orang lain justru akan menghujat Allah. Kan ada aksi dan ada reaksi. Itu sebetulnya pagar. Bahkan ini kalau kita lihat doanya Nabi Musa. Ini Nabi Musa ini mau disuruh berdakwah, berdebat dengan manusia yang
mungkin super zalim ya. Itu namanya Firaun. Itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa itu karena dia mau berangkat dengan Nabi Harun berdua ini. Idhaba ila Fir'aun. Pergi ya kamu berdua nih utusan saya kata Allah. Kemana ya Allah? Ila Fir'aun. Kenapa? Innahu tagha. Ini taghi. Taghi itu melampaui batas dalam kezaliman dan kerusakan serta kekafirannya. Tapi perintah Allah, faqulalahu. Kamu katakan ya nanti kalau berdebat, ngomong, berdakwah, lahu pada Firaun. Qaulan layyina, dengan kata-kata yang lemah lembut dan beretika. Lihat. Begitu Allah perintahkan gitu, ada doa yang kita baca setiap hari loh. Itu doa modalnya Nabi Musa. Karena disuruh ketemu sama Fir'aun, Rabbis rahli sadri. Ya Allah, jadikan saya orang yang isyrah sadri, lapang dada. Nah, itu jadi kaidah pertamanya etika, ya etika itu berprasangka baik kepada semua orang, bahwa tidak kemudian semua orang yang salah itu pasti penjahat, enggak. Ada orang yang tidak bertemu dengan kebaikan itu pasti sesat karena dia menginginkan kesesatan, boleh jadi ilmunya yang kurang. Ada orang yang melakukan kejahatan, boleh jadi hatinya belum tentu jahat, tapi dia terperosok dan tergoda. Itu namanya berprasangka baik dalam melakukan al-jidal. Yang kedua, uslubnya yang baik. Kalaupun sudah pakai uslub yang baik dan Anda tahu lawan Anda, ini kan kita ini suka berdebat dengan orang pintar. Kita bisa mengalahkan dia dengan ilmunya. Tetapi kita kalau berdebat dengan orang bodoh, kita tidak bisa mengalahkan keras kepalanya. Kalau sudah berhadapan dengan keras kepala, ada hadis Nabi. Ada surga mulia yang Allah janjikan. Liman taro kalmiro'a. Kalau dia meninggalkan perdebatan yang sudah melampaui batas. Kata-kata tidak etis, menyerang kehormatan pribadi orang. Itu begitu, Allah kamu Faiz, dasar misalnya nih pendukung capres ini. Keluarlah kata-kata tidak pantas. Maka saya saat itu menghentikan. Walaupun saya tahu saya di atas angin, saya menang, tarokal miro, ya, saya tinggalkan itu walau kana muhiqqan, walaupun saya yang benar. Nah, ini yang harus diingat ya, kita itu berdakwah, tugasnya memberi hidayah. Hidayah dan hadiah itu sama Mbak Eva bahasa Arabnya. Hidayah, hadiah. Kalau saya mohon maaf nih Mbak Eva ya, saya ngelempar sesuatu sama Mbak Eva, walaupun itu hadiah dari saya, terima enggak? Saya bungkus pakai kertas yang bagus, isinya juga bagus. Justru tersinggung ya Kiai ya, kalau dilempar. Mbak Eva, hadiah ulang tahun, saya lempar begini Mbak Eva. Marah kan? Nah, itu namanya hidayah dan hadiah. Sampaikan dengan cara yang baik. Kalau Anda merasa Anda sudah tidak mampu memberikan dengan cara yang baik, Anda tidak perlu emosi dan tidak perlu kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Karena dia tidak mendapat hidayah, pada akhirnya tidak bertemu dengan kebenaran setelah Anda sampaikan, itu bukan tanggung jawab Anda, itu tanggung jawab dia. Tapi Anda mengeluarkan hoak, kebohongan, mencaci kehormatan orang, sudah pasti dapat apa Mbak Eva? Dosa. Gitu. Jadi tinggalkan ya Kiai sebetulnya ya. Itu lebih mulia ya Kiai ya. Jadi hati-hati ya ber-WhatsApp, ber-Instagram, ber-TikTok. Itu di dalamnya ada sesuatu yang boleh jadi Mbak Eva akan menghancurkan kebaikan kita di mata Allah. Nauzubillahi min zalik. Baiklah. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya tapi kita break dulu Kiai. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.